Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah ibu atau bapak melihat wajah sendiri di cermin pada pagi hari dan merasa wajah tampak lebih tua dari usia sebenarnya? Padahal tidak pernah merokok, jarang terpapar sinar matahari langsung, bahkan setiap hari sudah rajin minum 8 gelas air putih. Namun tetap saja yang terlihat bukan kulit yang segar dan bercahaya, melainkan wajah yang kusam, kering, dan dipenuhi garis-garis halus. Saya sering sekali mendengar keluhan seperti ini dari pasien-pasien lansia di ruang praktik saya. Mereka berkata, "Saya sudah coba semua, Dok. Krim malam, masker wajah, suplemen mahal, air putih 8 gelas per hari. Tapi kulit tetap saja terlihat tua, kering, dan kehilangan cahaya." Bapak mengusap pelipis yang mulai mengendur. Ibu menatap leher yang tampak keriput. Lalu muncul pertanyaan dalam hati, apa saya memang sudah setua ini? Pertanyaan ini sangat manusiawi, dan jawaban saya pun selalu sama. Usia memang tidak bisa dihentikan, tetapi bukan berarti kita harus menyerah pada proses penuaan. Justru di usia yang semakin matang, tubuh kita membutuhkan perhatian yang lebih lembut dan lebih tepat, bukan dengan cara yang instan atau mahal, tapi dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan setiap hari. Dan salah satunya adalah dengan mengubah cara kita merawat kulit. Bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Beberapa waktu lalu saya bertemu seorang ibu berusia 92 tahun dari daerah pedesaan. Wajahnya tampak segar, matanya bersinar, dan tubuhnya masih lincah. Saya tanya, apa rahasianya, Bu? Jawabannya sederhana, saya cuma makan buah setiap hari, Dok. Buah dari kebun sendiri. Jawaban ini membuat saya merenung dalam. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari solusi dari luar tubuh, dari krim, dari suplemen, dari air kemasan yang katanya bisa menyegarkan kulit. Padahal kunci untuk menjaga kulit tetap sehat di usia lanjut bukan hanya dari luar. Justru yang lebih penting adalah bagaimana tubuh kita dari dalam mampu merawat sel-sel kulit. Bagaimana sel-sel itu mampu menahan kelembaban, memperbaiki diri, dan melindungi dari kerusakan. Kemampuan ini tidak bisa dibeli dari toko. Ia berasal dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Lebih tepatnya dari buah-buahan yang sering dianggap biasa, murah, bahkan diremehkan. Saya ingin mengajak ibu dan bapak melihat perawatan kulit dari sudut pandang yang mungkin selama ini terabaikan. Kita akan membahas 5 jenis buah yang harganya terjangkau, mudah ditemukan di pasar tradisional, dan sudah menjadi bagian dari pola makan nenek moyang kita. Tapi sayangnya, tidak banyak yang tahu cara mengonsumsinya dengan benar, agar manfaatnya bisa terasa nyata. Buah-buahan ini bukan jalan pintas, tapi bisa menjadi teman setia, yang setiap hari membantu tubuh kita menjaga kelembaban kulit, memperkuat jaringan sel, dan memperlambat proses penuaan dari dalam. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan tentang buah-buahan, ada satu hal penting yang perlu saya luruskan terlebih dahulu, yaitu tentang kesalahpahaman umum yang sangat sering terjadi saat merawat kulit di usia lanjut. Banyak orang percaya bahwa minum air putih dalam jumlah banyak sudah cukup untuk menjaga kelembaban kulit. Mereka berpikir, asal saya minum 8 gelas sehari, kulit saya pasti akan lembab dan sehat. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Apalagi untuk orang berusia di atas 60 tahun. Kenapa? Karena setelah usia tersebut, kemampuan tubuh untuk menyerap dan menahan air di dalam sel-sel mulai menurun drastis. Saya suka menggambarkannya begini. Saat kita masih muda, tubuh kita seperti spons yang masih baru. Setiap kali kita minum air, spons itu menyerap dengan cepat dan menyimpannya dengan baik. Tapi seiring bertambahnya usia, spons itu mulai mengeras dan kaku. Air yang kita minum bisa saja hanya lewat begitu saja, tanpa benar-benar dimanfaatkan oleh tubuh. Akibatnya, meskipun kita sudah disiplin minum air putih 8 gelas per hari, kulit tetap terasa kering, wajah tetap tampak kusam, dan garis-garis halus semakin jelas. Lalu apa artinya? Apakah minum air tidak penting? Tentu saja penting, tetapi itu baru langkah awal. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara tubuh kita memanfaatkan air tersebut. Bagaimana sel-sel kita bisa menahannya lebih lama, bagaimana jaringan kulit bisa menyimpannya, dan bagaimana kolagen bisa tetap kuat untuk menjaga elastisitas kulit. Inilah kesalahan umum yang sering tidak disadari.
Kita terlalu fokus pada jumlah air yang diminum, tapi lupa memikirkan bagaimana kondisi tubuh yang menerima air tersebut. Sama seperti sawah yang bukan hanya butuh hujan, tapi juga tanah yang subur agar air tidak mengalir begitu saja. Tubuh kita pun demikian. Ia butuh dukungan dari dalam, dari zat-zat gizi yang membantu sel-sel kulit mempertahankan kelembaban, memperbaiki jaringan yang rusak, dan melindungi diri dari kerusakan akibat usia. Zat-zat gizi ini tidak datang dari air putih saja, melainkan dari makanan sehari-hari, terutama dari buah-buahan tertentu yang kaya akan silika, vitamin C, beta-karoten, dan pektin. Nutrisi-nutrisi inilah yang bekerja di tingkat sel, yang memberikan kekuatan alami bagi tubuh untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dan hari ini, saya ingin berbagi tentang 5 buah sederhana yang bisa membantu tubuh ibu dan bapak melakukan semua itu, tanpa obat mahal, tanpa perawatan klinik, cukup dari dapur rumah sendiri. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka mata dan hati kita, dan menyambut solusi yang alami, mudah, dan menyenangkan untuk kulit yang lebih sehat di usia lanjut. Buah pertama yang ingin saya perkenalkan hari ini adalah buah yang sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari, namun sering dianggap remeh, mentimun. Hampir setiap keluarga Indonesia pasti pernah menyajikannya sebagai lalapan, pelengkap nasi goreng atau tambahan dalam sayur segar. Tapi siapa sangka, di balik tampilannya yang sederhana, mentimun menyimpan kekuatan besar untuk merawat kulit orang lanjut usia dari dalam. Saya ingat seorang pasien pria berusia 68 tahun dari Sleman. Ia datang dengan keluhan kulit wajah yang sangat kering, mudah terkelupas, dan sering terasa gatal, terutama setelah terkena sinar matahari. Ia bercerita bahwa anaknya sering mengirimkan pelembab dari Jakarta. Bahkan ada yang katanya produk impor terbaik. Tapi semua itu tidak memberikan perubahan berarti. Kulitnya tetap kering dan tampak kusam. Saya tidak mengganti krim yang ia pakai. Saya tidak memberikan obat baru. Yang saya lakukan adalah menyarankan satu hal sederhana. Makan setengah buah mentimun besar setiap hari, lengkap dengan kulitnya, dan kombinasikan dengan sedikit minyak zaitun. 2 minggu kemudian, beliau kembali ke ruang praktik dengan wajah yang tampak lebih cerah dan senyuman yang tulus. Ia berkata bahwa kulitnya sudah tidak gatal lagi. Bahkan sang istri bilang pipinya terasa lebih halus. Mengapa mentimun bisa memberikan dampak sedemikian nyata? Jawabannya terletak pada kandungan air dan silika di dalamnya. Mentimun terdiri dari sekitar 95% air. Namun bukan air biasa. Para ilmuwan menyebutnya sebagai air terstruktur, yaitu air yang memiliki bentuk molekul yang lebih mudah diserap oleh sel-sel tubuh. Ini sangat penting bagi kulit orang lanjut usia, karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kemampuan tubuh untuk menahan air di dalam sel menurun drastis seiring bertambahnya usia. Air dalam mentimun membantu menghidrasi sel dari dalam, bukan hanya di permukaan. Dan tidak berhenti di situ. Kulit mentimun mengandung silika, yaitu mineral penting yang berperan dalam pembentukan kolagen. Tanpa cukup silika, tubuh akan kesulitan memperbaiki jaringan kulit yang rusak dan mempertahankan elastisitasnya. Inilah sebabnya mengapa saya selalu menekankan agar mentimun dikonsumsi bersama kulitnya. Tentu setelah dicuci bersih. Namun, cara konsumsi juga berpengaruh besar terhadap manfaatnya. Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan agar mentimun benar-benar bisa menjadi pelembab alami dari dalam. Pertama, jangan mengupas kulitnya karena disitulah sebagian besar kandungan silika berada. Kedua, konsumsi bersama lemak sehat seperti minyak zaitun, alpukat, atau kacang rebus. Lemak sehat membantu penyerapan vitamin larut lemak dan memperkuat struktur sel. Ketiga, lakukan secara rutin, tidak cukup sekali 2 kali, tapi harus menjadi bagian dari kebiasaan harian. Bagi ibu dan bapak yang kurang suka mengunyah mentimun mentah, ada cara yang lebih menyegarkan. Air rendaman mentimun. Caranya mudah. Iris tipis 1 buah mentimun besar, lengkap dengan kulitnya. Tambahkan beberapa iris lemon dan daun mint segar. Masukkan ke dalam air dingin dan simpan di dalam kulkas semalaman. Esok paginya, air ini bisa diminum perlahan sepanjang hari, terutama saat cuaca panas.
Beberapa pasien lansia saya rutin meminum air mentimun ini selama 2 minggu, dan mereka melaporkan hasil yang luar biasa. Kulit terasa lebih sejuk dari dalam, tidak mudah gatal, dan tampak lebih segar. Salah satu ibu bahkan berkata bahwa ia tidak perlu lagi menyemprot wajah dengan air setiap pagi, karena kulitnya sudah lembab secara alami. Mentimun mungkin bukan buah yang menarik perhatian di pasar. Ia tidak harum seperti mangga, tidak mencolok warnanya seperti semangka. Tapi di balik kesederhanaannya, mentimun membawa pesan penting, bahwa perawatan kulit tidak harus mahal, bahwa tubuh kita bisa memperbaiki dirinya sendiri, asalkan kita memberinya apa yang dibutuhkan. Dan dalam hal ini, mentimun adalah salah satu pemberian terbaik dari alam. Saya mengajak ibu dan bapak untuk tidak lagi memandang mentimun hanya sebagai pelengkap di piring makan. Jadikan ia bagian dari perjalanan menyayangi tubuh sendiri. Tambahkan ke dalam salad, campurkan dalam air minum harian, atau cukup potong dan makan perlahan di pagi hari saat udara masih sejuk. Dengan cara yang sederhana ini, tubuh akan mulai merespons. Kulit akan terasa lebih kenyal, garis halus akan tampak lebih samar, dan yang paling penting, kita akan mulai merasa lebih percaya diri setiap kali bercermin. Perjalanan merawat kulit lansia tidak perlu dimulai dari klinik kecantikan atau botol serum yang mahal. Kadang cukup dari satu irisan mentimun dan satu niat baik untuk menyayangi diri sendiri setiap hari. Setelah mengenal kekuatan tersembunyi dari mentimun, kini saya ingin mengajak ibu dan bapak menyelami buah kedua yang tidak kalah luar biasa. Jeruk. Ya, jeruk. Buah bulat berwarna oranye yang sering kita sajikan di meja makan, baik saat sarapan maupun sebagai pencuci mulut. Jeruk bukan buah asing, tapi banyak yang belum menyadari bahwa jika dikonsumsi dengan cara yang tepat, buah ini bisa menjadi pabrik kolagen alami yang bekerja memperbaiki kulit dari dalam. Salah satu kunci utama kesehatan kulit adalah kolagen. Kolagen berfungsi menjaga kulit tetap kencang, kenyal, dan tidak mudah kendur. Tapi setelah usia 60 tahun, produksi kolagen alami dalam tubuh mulai menurun secara perlahan, namun pasti. Maka tak heran jika kulit mulai terasa lebih tipis, mudah keriput, dan kehilangan elastisitasnya. Untuk membantu tubuh memproduksi kolagen baru, tubuh sangat bergantung pada vitamin C. Dan disinilah peran jeruk menjadi sangat penting. Jeruk kaya akan vitamin C alami yang mudah diserap oleh tubuh. Tapi tidak hanya itu. Jeruk juga mengandung zat pendamping yang sangat berharga, yaitu bioflavonoid. Bioflavonoid ini bekerja bersama vitamin C untuk memperkuat dinding sel, mempercepat proses perbaikan jaringan, dan melindungi kulit dari radikal bebas yang mempercepat penuaan. Kombinasi ini menjadikan jeruk lebih unggul dibandingkan suplemen vitamin C sintetis yang dijual di pasaran. Saya teringat pada sebuah studi observasi yang dilakukan di Surabaya, melibatkan sekelompok perempuan lansia. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama rutin mengonsumsi jeruk utuh setiap hari selama 8 minggu. Sementara kelompok kedua hanya mengandalkan suplemen vitamin C. Hasilnya sangat jelas. Kelompok pertama menunjukkan perubahan yang lebih nyata. Tekstur kulit mereka lebih halus, lebih cerah, dan tampak lebih muda. Bahkan keluarga mereka pun menyadari perubahannya. Namun sayangnya, masih banyak orang yang salah dalam mengonsumsi jeruk. Kesalahan paling umum adalah memeras jeruk menjadi jus, lalu membuang bagian putih di balik kulitnya. Padahal justru di bagian putih itulah terkandung sebagian besar serat, vitamin, dan bioflavonoid yang sangat penting bagi kulit. Tanpa serat, gula alami dalam jeruk akan diserap tubuh terlalu cepat, memicu proses glikasi yang bisa merusak kolagen dan mempercepat penuaan kulit. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan kepada pasien-pasien lansia saya untuk makan jeruk secara utuh, termasuk bagian putih tipis yang melapisi daging buahnya. Pilihlah jeruk yang berat untuk ukurannya, berkulit tebal dan sedikit kasar, karena biasanya mengandung vitamin dan bioflavonoid yang lebih tinggi. Makanlah perlahan, kunyah dengan baik, dan nikmati rasa asam manisnya yang segar. Untuk ibu dan bapak yang belum terbiasa, cobalah mulai dengan 1 jeruk kecil setiap hari di antara waktu makan pagi dan makan siang. Jangan langsung dikonsumsi setelah makan besar,
karena bisa mengganggu penyerapan gizi lain. Biarkan tubuh menerima vitamin C dalam keadaan pencernaan yang lebih tenang. Dalam 2 minggu, banyak pasien saya melaporkan bahwa warna kulit mereka tampak lebih hidup, pipi terasa lebih penuh, dan yang paling menggembirakan, banyak di antara mereka mulai merasa cukup percaya diri untuk tidak memakai bedak atau alas wajah lagi. Jeruk memang sederhana, harganya terjangkau, tersedia di mana-mana, dan bisa dikonsumsi siapa saja. Tapi justru dalam kesederhanaannya itu, ia menyimpan kekuatan yang luar biasa. Saya percaya tubuh manusia diciptakan dengan kecerdasan alami untuk memperbaiki dirinya sendiri. Yang kita perlukan hanyalah memberinya bahan bakar yang tepat. Dan jeruk, dengan segala kandungan alaminya, adalah salah satu bahan bakar terbaik untuk kulit yang sehat, kenyal, dan bercahaya. Bukan berarti kita harus mengonsumsi jeruk dalam jumlah besar. Yang penting adalah konsistensi. Sedikit tapi rutin jauh lebih baik daripada banyak tapi sesekali. Jadikan jeruk sebagai teman harian, bukan sebagai camilan musiman. Letakkan di meja ruang makan, di dapur, atau di dekat tempat minum agar selalu terlihat dan mudah dijangkau. Kesehatan kulit tidak dibangun dalam semalam, tapi perubahan kecil yang dilakukan dengan sabar akan memberi hasil yang nyata. Dan jeruk adalah salah satu langkah kecil itu. Langkah yang bisa ibu dan bapak mulai hari ini juga, bahkan sekarang. Buah ketiga yang sering dianggap hanya sebagai pelengkap minuman, padahal menyimpan kekuatan luar biasa bagi kulit lansia, adalah lemon. Di balik rasa asamnya yang kuat, lemon memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung peremajaan kulit. Bukan dari permukaan, tetapi dari dalam sel-sel tubuh. Salah satu tantangan besar yang sering saya temui pada pasien lanjut usia adalah kulit yang tampak kusam dan penuh bintik gelap. Meskipun mereka tidak terlalu sering terpapar sinar matahari, setelah ditelusuri lebih jauh, banyak di antara mereka ternyata memiliki kadar racun metabolik yang tinggi dan fungsi pencernaan yang melambat. Tubuh mereka tidak lagi mampu membuang sisa metabolisme secara efisien. Akibatnya, berbagai zat sisa tersebut menumpuk dan mulai terlihat di permukaan kulit. Disinilah lemon menunjukkan keistimewaannya. Meski terasa asam di lidah, setelah masuk ke dalam tubuh, lemon bersifat alkalis, artinya lemon membantu menetralkan keasaman tubuh, menciptakan lingkungan internal yang lebih seimbang, dan mendukung proses detoksifikasi alami. Dengan kata lain, lemon membantu membersihkan tubuh dari dalam. Dan hasilnya, kulit pun tampak lebih bersih dan lebih cerah. Namun manfaat lemon tidak berhenti sampai di situ. Salah satu kandungan paling berharga dalam lemon adalah pektin. Pektin adalah sejenis serat larut yang terdapat di bagian putih kulit dan selaput tipis antar ruas daging buah lemon. Zat ini memiliki kemampuan luar biasa untuk mengikat logam berat dan sisa racun di saluran pencernaan, membantu membuangnya keluar dari tubuh secara alami. Saat lingkungan sel menjadi lebih bersih, proses regenerasi kulit pun berjalan lebih optimal. Saya teringat seorang pasien perempuan berusia 66 tahun dari Pekalongan. Ia datang dengan wajah murung dan mengeluh bahwa kulit wajahnya tetap kusam meski ia rajin memakai masker dan krim malam. Ia merasa seperti kulitnya kehilangan semangat hidup. Saya tidak mengganti produk perawatan wajahnya. Yang saya lakukan hanyalah menyarankan satu hal sederhana. Minum air hangat yang dicampur parutan kulit lemon segar setiap pagi. Saya menyarankan untuk menggunakan lemon organik yang telah dicuci bersih, lalu diparut seluruh bagian buahnya, termasuk kulit, serat putih, dan sedikit daging buah. Tambahkan 1 sendok makan parutan tersebut ke dalam segelas air hangat, lalu minum saat perut masih kosong. Bila rasa terlalu kuat, bisa mulai dari setengah sendok teh, lalu meningkat secara bertahap sesuai kenyamanan tubuh. Ia juga diperbolehkan menambahkan sedikit madu asli jika rasanya terlalu tajam, namun saya sarankan untuk menghindari gula atau pemanis buatan. 2 minggu kemudian, beliau datang kembali dan wajahnya tampak lebih cerah dengan rona yang lebih hidup. Ia berkata bahwa bintik-bintik gelap di wajahnya mulai memudar sedikit demi sedikit dan perutnya pun terasa lebih ringan. Saya tersenyum karena saya tahu tubuhnya sedang menjalani proses pemulihan dari dalam. Proses yang tidak terlihat di awal, tapi akan menunjukkan hasilnya
bila dilakukan dengan sabar dan konsisten. Namun saya juga harus memberi catatan penting. Lemon memang tidak cocok untuk semua orang dalam dosis besar. Bagi ibu dan bapak yang memiliki riwayat maag atau asam lambung tinggi, sebaiknya tidak langsung minum dalam jumlah banyak. Mulailah dari jumlah kecil, perhatikan respons tubuh, dan tingkatkan secara perlahan. Tubuh butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Dengarkan tubuh sendiri. Jangan paksakan jika terasa tidak nyaman. Satu hal yang sering saya tekankan adalah bahwa kulit yang kusam seringkali bukan hanya karena faktor usia, tetapi karena sel-sel tubuh kelelahan membersihkan sisa metabolisme. Lemon membantu mengurangi beban itu. Ia bukan obat ajaib. Tapi jika digunakan dengan cara yang tepat, lemon bisa menjadi alat bantu detoksifikasi alami yang murah dan efektif, terutama untuk tubuh yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Bayangkan setiap pagi, saat tubuh baru bangun dari tidur, kita menyambutnya bukan dengan kopi atau makanan berat, tapi dengan air lemon hangat yang ringan dan membersihkan. Tubuh akan merasa disapa dengan kelembutan, saluran pencernaan akan terbuka pelan-pelan, dan kulit sebagai cermin dari kesehatan dalam akan mulai merespons dengan cara yang lebih segar, lebih bersinar. Saya percaya bahwa perawatan kulit terbaik untuk lansia adalah perawatan yang bersumber dari perhatian. Lemon adalah salah satu bentuk perhatian itu. Bukan dari botol serum atau paket kecantikan yang mahal, tapi dari satu buah yang diparut dengan tangan sendiri, dicampur dengan air hangat, dan diminum dengan niat yang baik. Perubahan tidak datang dalam semalam, tapi bila tubuh diberi kesempatan dan waktu, ia akan menunjukkan hasil yang luar biasa. Dan lemon dalam kesederhanaannya telah membuktikan bahwa yang kecil dan sederhana bisa memberi perubahan besar bila dilakukan dengan hati yang sabar. Buah keempat yang ingin saya ajak ibu dan bapak kenali lebih dalam adalah labu kuning. Buah yang satu ini mungkin lebih sering kita temui saat bulan puasa, disajikan dalam bentuk kolak manis, atau dimasak sebagai sayur bening oleh cucu di rumah. Namun di balik teksturnya yang lembut dan rasanya yang bersahaja, labu kuning menyimpan potensi luar biasa untuk membantu regenerasi kulit, khususnya bagi orang lanjut usia. Labu kuning kaya akan beta-karoten, yaitu zat alami berwarna oranye yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Kita mungkin sudah sering mendengar bahwa vitamin A penting untuk kesehatan mata dan daya tahan tubuh. Tapi yang sering terlupakan adalah peran besar vitamin ini dalam memperbaiki jaringan kulit. Ketika tubuh mendapatkan cukup beta-karoten, proses pembentukan sel-sel kulit baru akan dipicu, dan produksi kolagen pun meningkat secara alami. Saya masih mengingat dengan jelas cerita dari sebuah panti jompo di Bandung. Di sana dilakukan sebuah studi kecil terhadap kelompok lansia yang mengonsumsi labu panggang 3 kali seminggu selama 1 bulan penuh. Hasilnya sangat menggembirakan. Dalam waktu 4 minggu, terjadi peningkatan elastisitas kulit sebesar 28%. Banyak di antara mereka juga melaporkan bahwa kulit mereka tidak lagi terasa kaku, tidak mudah luka saat terbentur, dan terasa lebih halus saat disentuh. Apa yang membuat labu kuning begitu efektif? Selain beta-karoten, labu juga mengandung serat alami, air, serta berbagai vitamin dan mineral pendukung yang bekerja bersama-sama untuk memperkuat struktur kulit dari dalam. Namun sayangnya, banyak lansia yang belum bisa mendapatkan manfaat optimal dari labu karena 2 kesalahan umum. Pertama, mereka hanya mengonsumsi labu sesekali, dan itu pun dalam bentuk kolak yang tinggi gula. Padahal gula berlebih justru bisa merusak kolagen dan mempercepat penuaan kulit. Kedua, mereka tidak mengombinasikannya dengan lemak sehat, yang padahal sangat penting agar beta-karoten bisa diserap maksimal oleh tubuh. Cara terbaik untuk mengonsumsi labu kuning adalah dengan memanggang atau mengukusnya bersama sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa. Potong labu kecil-kecil, aduk dengan minyak dan sejumput garam laut, lalu panggang selama 20 hingga 25 menit hingga teksturnya lembut. Labu yang sudah matang ini bisa disajikan sebagai lauk pendamping makan siang atau dicampurkan dalam sup sayur yang ringan. Saya pernah merawat seorang bapak dari Tegal
yang awalnya enggan makan labu. Beliau berkata bahwa rasanya hambar dan tidak menarik. Namun saya menyarankan resep sederhana, labu panggang dengan sedikit minyak kelapa dan taburan kayu manis. Setelah mencobanya selama 1 minggu, beliau datang kembali dengan wajah yang tampak lebih cerah. Ia berkata bahwa istrinya pun ikut mengonsumsi karena rasanya enak dan membuat perut terasa hangat. 3 minggu kemudian, garis-garis halus di pelipisnya mulai memudar dan pipinya tampak lebih penuh. Bagi ibu dan bapak yang ingin menjadikan labu sebagai bagian dari pola makan harian, mulailah dengan porsi kecil. 1 cangkir labu kukus atau panggang dikonsumsi 3 kali dalam seminggu sudah cukup untuk memberikan manfaat nyata bagi kulit. Jangan lupa tambahkan lemak sehat agar penyerapan beta-karoten lebih optimal. Bisa dengan minyak kelapa, minyak zaitun, atau bahkan sepotong kecil alpukat sebagai pendamping. Labu bukanlah makanan musiman. Ia bisa ditemukan sepanjang tahun di pasar tradisional. Harganya pun terjangkau. Yang diperlukan hanyalah sedikit kreativitas dalam pengolahan dan kemauan untuk menjadikannya bagian dari rutinitas harian. Ingat, kunci dari kulit yang sehat bukan pada keajaiban dalam semalam, melainkan pada konsistensi yang dilakukan dengan kasih sayang terhadap diri sendiri. Saya percaya bahwa tubuh kita tahu bagaimana cara menyembuhkan dirinya sendiri. Tugas kita adalah memberi dukungan yang tepat. Dan labu, dengan segala kesederhanaannya, telah membuktikan bahwa ia bisa menjadi sumber energi regeneratif. Bukan hanya untuk kulit, tapi juga untuk tubuh secara keseluruhan. Di usia yang semakin matang, merawat diri bukanlah soal kemewahan. Ia adalah bentuk penghargaan terhadap tubuh yang telah menemani kita selama puluhan tahun. Setiap sendok labu yang kita konsumsi adalah pesan lembut kepada tubuh, bahwa kita peduli, bahwa kita ingin tetap sehat dan percaya diri. Tidak untuk terlihat muda, tapi untuk tetap merasa nyaman di kulit sendiri. Buah kelima yang ingin saya perkenalkan kepada ibu dan bapak mungkin terlihat eksotis dari luar, namun sangat akrab di pasar dan kebun Indonesia. Buah ini dikenal dengan warna kulitnya yang mencolok, berduri lembut, dan daging buah yang bisa berwarna putih atau merah keunguan. Inilah buah naga. Salah satu buah yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga menyimpan kekuatan besar dalam merawat kesehatan kulit, terutama untuk orang usia lanjut. Buah naga kaya akan vitamin C alami dan antioksidan yang kuat. 2 zat ini bekerja bersamaan untuk membantu tubuh memperkuat jaringan kulit, merangsang produksi kolagen, dan melindungi sel-sel kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk memperbaiki kerusakan sel menurun secara bertahap. Oleh karena itu, mengonsumsi makanan yang membantu memperkuat sistem pertahanan sel adalah langkah yang sangat penting, dan buah naga adalah salah satu pilihan terbaik. Saya pernah merawat seorang ibu berusia 70 tahun dari Temanggung. Beliau menceritakan bahwa setiap kali udara dingin datang, kulit tangannya menjadi sangat kering dan pecah-pecah. Meskipun sudah menggunakan pelembab dari apotek, saya menyarankan beliau untuk menambahkan buah naga ke dalam sarapan pagi sebanyak 2-3 kali seminggu. Tidak dalam bentuk jus, tetapi dipotong-potong dan dimakan perlahan sebagai bagian dari menu pagi. 3 minggu kemudian, beliau datang dengan senyum. Kulit tangannya tidak lagi pecah dan wajahnya tampak lebih segar meskipun tanpa riasan apapun. Apa yang membuat buah naga begitu istimewa? Selain vitamin C, buah ini mengandung air alami dalam jumlah tinggi yang membantu menghidrasi tubuh dari dalam. Tapi lebih dari itu, buah naga juga mengandung zat antiinflamasi alami yang membantu mengurangi peradangan ringan di jaringan kulit serta mempercepat proses penyembuhan sel. Ini sangat penting bagi lansia yang sering mengalami gangguan kulit ringan seperti gatal, kemerahan, atau kulit yang mudah teriritasi. Bagi ibu dan bapak yang memiliki masalah pencernaan atau ingin menjaga berat badan ideal, buah naga juga sangat baik karena tinggi serat namun rendah kalori. Serat membantu membersihkan saluran cerna dan memperbaiki penyerapan nutrisi yang pada akhirnya juga berpengaruh langsung terhadap kesehatan kulit. Ingat, kulit adalah cerminan dari apa yang terjadi di dalam tubuh. Jika sistem cerna bekerja dengan baik,
maka kulit pun akan menampakkan hasilnya. Cara terbaik menikmati buah naga adalah dengan menyajikannya dalam bentuk potongan segar. Namun untuk variasi, ibu dan bapak bisa mencampurnya ke dalam salad buah bersama potongan jeruk dan irisan mentimun. Tambahkan 1 sendok teh minyak zaitun atau kacang rebus agar tubuh dapat menyerap vitamin yang larut dalam lemak dengan lebih baik. Kombinasi ini tidak hanya lezat, tetapi juga sangat bermanfaat bagi kulit yang mulai menua. Selain itu, buah naga juga bisa dibuat smoothie pagi yang menyegarkan. Campurkan buah naga dengan air lemon hangat, mentimun, dan sedikit daun mint, lalu blender hingga halus. Minuman ini bisa menjadi sarapan ringan yang menghidrasi, membersihkan sistem cerna, dan memberi tenaga bagi kulit dari dalam. Namun seperti semua hal baik dalam hidup, kunci dari manfaat buah naga terletak pada konsistensi. Tidak perlu dikonsumsi dalam jumlah besar. 2-3 kali dalam seminggu, dalam porsi yang wajar, sudah cukup untuk membantu tubuh merawat kulit dari dalam. Yang penting adalah menjadikannya sebagai bagian dari pola hidup, bukan sebagai solusi sesaat. Buah naga mungkin terlihat mewah, tapi sesungguhnya ia sangat terjangkau dan mudah ditemukan. Ia tumbuh subur di berbagai daerah Indonesia dan sering dijual oleh petani lokal dengan harga yang bersahabat. Ini adalah contoh sempurna bahwa solusi untuk kulit sehat tidak selalu datang dari produk yang diimpor atau berharga tinggi. Kadang ia datang dari kebun belakang rumah atau meja pasar tradisional. Saya percaya bahwa buah naga adalah salah satu anugerah alam yang luar biasa. Ia bukan hanya indah dipandang, tetapi juga penuh makna saat dikonsumsi dengan niat merawat tubuh. Setiap potongannya adalah investasi kecil bagi kulit yang lebih kuat, lebih segar, dan lebih percaya diri. Tidak untuk menjadi muda kembali, tapi untuk merayakan usia dengan rasa syukur dan kesehatan. Setelah menjelajahi 5 buah luar biasa, yang mungkin selama ini hanya kita pandang sebagai makanan pelengkap, kini saatnya kita merangkumnya kembali, bukan sekadar sebagai daftar belanja, tapi sebagai langkah baru untuk mencintai tubuh di usia lanjut. Kita telah belajar bahwa mentimun bukan hanya pelengkap lalapan, tapi sumber air terstruktur dan silika yang melembabkan kulit dari dalam. Bahwa jeruk bukan hanya buah pencuci mulut, tapi sumber vitamin C dan bioflavonoid yang membangun kolagen dengan lembut dan alami. Bahwa lemon, dengan keasamannya yang tajam, justru menjadi penyeimbang yang membersihkan tubuh, membantu proses detoksifikasi, dan mencerahkan kulit dari dalam. Kita juga melihat bagaimana labu kuning yang selama ini dianggap makanan musiman, ternyata mengandung beta-karoten yang memperkuat elastisitas kulit. Dan terakhir, buah naga. Buah penuh warna dan antioksidan, menjadi penutup manis yang menghidrasi, menyembuhkan, dan menguatkan dari dalam sel. 5 buah ini bukan sekadar makanan, mereka adalah bagian dari kebiasaan, dari ritual kecil yang jika dilakukan dengan niat dan kesabaran, mampu membangun perubahan besar. Dan kabar baiknya, tidak satu pun dari buah ini mahal. Tidak perlu ke klinik kecantikan, tidak perlu serum dari luar negeri. Semua bisa dimulai dari dapur rumah sendiri. Tapi saya tahu, setelah mendengar semua ini, mungkin muncul satu pertanyaan di benak ibu dan bapak. Kapan saya akan melihat hasilnya? Jawaban saya jujur dan sederhana. Ini bukan proses instan, tapi ini proses nyata. Dalam minggu pertama, tubuh biasanya akan terasa lebih ringan. Tidur jadi lebih nyenyak, perut terasa lebih tenang, dan kulit mulai kehilangan rasa kering yang mengganggu. Masuk minggu kedua, rona wajah mulai berubah. Bukan menjadi putih seperti iklan, tapi segar, hangat, dan bercahaya. Di minggu ketiga, kulit wajah terasa lebih kenyal. Garis-garis halus mulai tersamarkan. Dan jika ibu dan bapak terus menjalaninya sampai minggu keempat, orang-orang di sekitar biasanya mulai memperhatikan. Mereka mungkin bertanya, ada apa? Kok terlihat lebih sehat, lebih cerah, lebih percaya diri? Semua itu adalah cermin bahwa tubuh ibu dan bapak sedang bekerja. Bahwa sel-sel di dalam tubuh, meski sudah tidak muda lagi, tetap bisa merespons dengan indah jika diberi asupan yang tepat. Agar manfaat dari 5 buah ini terasa lebih maksimal, saya ingin memberikan panduan waktu konsumsi sederhana yang bisa diikuti sehari-hari.
Pagi hari saat bangun tidur, mulailah dengan segelas air lemon hangat yang dibuat dari parutan kulit lemon segar. Ini akan membantu tubuh membersihkan sisa metabolisme malam hari dan menyiapkan sistem pencernaan. Setelah itu, sekitar setengah jam kemudian, minumlah air mentimun yang telah disiapkan dari malam sebelumnya. Iris mentimun tipis bersama irisan lemon dan daun mint simpan dalam kulkas, lalu nikmati pelan-pelan. Menjelang siang, sebelum makan siang, makanlah 1 buah jeruk utuh. Ingat, jangan dijus. Makan secara perlahan, nikmati bagian putihnya karena di sanalah kekayaan vitamin dan serat berada. Saat makan siang atau makan malam, tambahkan labu kuning panggang atau kukus ke dalam piring ibu dan bapak. Tambahkan sedikit minyak zaitun agar beta-karoten lebih mudah diserap. Dan 2-3 kali seminggu, tambahkan potongan buah naga ke dalam menu sarapan atau salad. Kombinasikan dengan kacang atau alpukat untuk hasil yang lebih maksimal. Semua langkah ini terdengar sederhana dan memang seharusnya begitu. Tidak ada tekanan, tidak ada keharusan. Ini bukan diet ketat atau program kecantikan ekstrem. Ini hanyalah bentuk perhatian lembut kepada tubuh sendiri. Dan bila dilakukan dengan niat baik, hasilnya akan jauh melampaui harapan. Namun saya juga ingin menyampaikan beberapa catatan kecil. Bila ibu atau bapak memiliki riwayat sakit lambung, jangan langsung minum air lemon dalam jumlah besar. Mulailah dengan beberapa tetes dan lihat bagaimana tubuh merespons. Bila memiliki diabetes, hindari mengonsumsi jeruk dalam bentuk jus karena seratnya hilang dan gula alami bisa masuk terlalu cepat ke aliran darah. Dan bila sedang mengkonsumsi obat pengencer darah, konsultasikan dengan dokter sebelum mulai makan labu secara rutin, karena kandungan vitamin A dalam beta-karoten bisa mempengaruhi penggumpalan darah bila berlebihan. Yang terpenting adalah dengarkan tubuh sendiri. Tubuh selalu memberi sinyal. Ia akan memberitahu bila nyaman. Ia juga akan memberitahu bila perlu penyesuaian. Kita hanya perlu lebih peka, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Ibu dan bapak yang saya hormati, di usia yang semakin matang, tujuan merawat kulit bukanlah untuk menjadi mudah kembali, tapi untuk tetap merasa nyaman, percaya diri, dan dihargai oleh orang lain dan oleh diri kita sendiri. Kadang yang kita butuhkan bukan serum mahal, bukan krim luar negeri, tapi secangkir air lemon hangat, beberapa iris mentimun, 1 buah jeruk, potongan labu hangat, atau semangkuk buah naga yang dipotong dengan cinta. Semua itu sederhana, tapi jika dilakukan dengan cara dan waktu yang tepat, tubuh akan merespons, sel-sel akan mulai bekerja kembali, perlahan tapi pasti, dan perubahan itu akan terlihat, bukan hanya di cermin, tapi juga di senyuman, di energi harian, dan di cara ibu dan bapak memandang diri sendiri. Jika ibu dan bapak belum tahu harus mulai dari mana, mulailah malam ini. Siapkan air rendaman mentimun. Esok pagi, sapa tubuh dengan air lemon hangat, dan lihat bagaimana tubuh memberi kabar melalui kulit. Kalau video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman seusia, keluarga, atau siapa saja yang ibu dan bapak sayangi. Tulis di komentar buah mana yang paling ingin dicoba lebih dulu, dan tekan tombol langganan agar tidak ketinggalan tips sehat lainnya. Perubahan besar seringkali dimulai dari dapur sendiri, dari 1 buah, 1 gelas, dan 1 niat baik. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati. Semoga ibu dan bapak selalu sehat, damai, dan penuh cahaya dari dalam.